Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinar Nanti Stompul dari program studi Fisika Universitas Erlangga. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum Fisika Komputasi 2 bab 1. Nah, saya akan mulai dari tugas dasar yaitu menghitung hasil numerik dan membandingkannya dengan nilai analitik. Kemudian, menampilkan hasilnya dalam bentuk visualisasi. Setelah itu, saya akan melanjutkan ke tugas pengembangan dengan melihat pengaruh jumlah titik diskrit terhadap error numeriknya. Baik, saya akan mulai mengerjakannya. Nah, di sini saya akan menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu saya untuk memahami tugas ini. Di sini kita buka dulu ChatGPT-nya, lalu kita masukkan prompt-nya. Di sini saya akan mulai mengetikkan prompt-nya. Oh ya, pertama kita masukkan dulu file materi. Lalu ketik, saya sedang mengerjakan tugas. Saya ingin menggunakan AI sebagai teman diskusi untuk memahami materi sekaligus menelusuri di sini kita berikan prompt yang lengkap agar hasil diskusi kita lebih baik. Di sini saya ingin ketiganya dibahas satu persatu agar jelas dan setiap bagian dapat saya pahami sebelum berpindah ke bagian berikutnya.
Baik, di sini kita sudah enter prompt pertama untuk mengerjakan tugas 1.1 pada bagian tugas dasar soal pertama. Nah, di sini tugas dasar pertama, perbandingan hasil numerik dan analitik. Nah, konsepnya di sini sederhana, kita memiliki suatu integral I AB fx dx. Nah, secara analitik, integral dapat dihitung menggunakan kalkulus sehingga kita peroleh nilai eksaknya. Dengan H sama dengan B dikurang A per N dikurang 1. Dengan A adalah batas bawah dan B merupakan batas atas, serta N kapital merupakan jumlah titik diskrit, dan H ini sendiri merupakan jarak antar titiknya. Jadi di sini yang ditekankan adalah nilai numeriknya dibandingkan dengan nilai analitiknya. Nah, untuk pemilihan kasusnya di sini kita menggunakan fx sama dengan cos x dengan interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan pi per 2. Jadi sehingga secara matematisnya I sama dengan integral 0 sampai pi per 2 cos x dx. Nah, di sini uh, sudah ada implementasi Python-nya, diterjemahkan algoritma ke dalam kode Python. Sekarang kita masuk ke VS Code untuk uh, menaruh ulang kode yang telah diberikan ini. Oke, kita open folder. Nah, di sini kita buat file. Di sini dapat kita import saja kode Python yang telah diberikan. Kita paste, Ctrl S. Nah, di sini dijelaskan hubungan kode dengan konsep matematisnya. Yang A sama dengan 0 itu merupakan batas bawah integral. A sama dengan 0 yang kita tulis di sini menentukan domain dan jumlah titik A sama dengan 0. Lalu batas atasnya dapat kita lihat pada B sama dengan np.pi per 2, dan n-nya yang kita jelaskan tadi, n-nya sama dengan 10. Artinya kita menggunakan 10 titik diskrit. Kita sesuaikan juga dengan modul yang menggunakan H sama dengan B min A per N dikurang 1.
Oke, di sini kita tinggal merankan yang di VS Code. Karena di sini belum muncul terminalnya, baik kita akan minta ke AI kita bagaimana cara memunculkan terminal dan run pada VS Code-nya. Coba kita klik Ctrl Shift plus X. Harusnya ada ya. Coba kita SS. Kenapa dia tidak bisa di running? Enter. Hmm, tekan Ctrl plus. Nah, begini. Oke, trash folder. Oke. Nah, loading configuration. Sini coba kita running. Ya, di sini sudah muncul outputnya. Nah, hasil numerik, hasil analitik, error mutlak, dan error relatifnya. Oke, baik. Setelah melihat hasilnya tadi, telah kita dapatkan nilai analitiknya, errornya, error mutlak, error relatif, numerik, dan analitiknya satu, sama seperti hasil yang diberikan pada GPT kita. Hmm, Jadi kasus ini sudah memenuhi tugas dasar untuk yang nomor satu tadi, yang dimana tugas dasarnya yaitu membuat program untuk menghitung dan membandingkan hasil numerik dengan hasil analitik. Di sini kita disuruh untuk membandingkan hasil numerik dengan hasil analitik. Jadi karena kita menggunakan metode trapesium, yaitu pendekatan numeriknya, maka kurva cos x-nya sebenarnya itu kontinu didekati menggunakan sejumlah trapesium berdasarkan titik-titik diskretnya. Dengan n10 jumlah titik masih terbatas sehingga terdapat transaction error atau galat akibat pendekatan numerik. Nah, berdasarkan modul, ketika jumlah titik diperbesar, H mendekati 0 dan error, maka metode trapesium berkurang dengan orde 0 dikali H pangkat 2. Jadi, kasus ini sudah memenuhi tugas dasar untuk nomor 1 karena sudah memenuhi seluruh bagian untuk fungsi cos X, diskretisasi, metode trapesium dengan I numerik, terus I analitik, terus hasil errornya, dan interpretasinya.
Oke, baik. Selanjutnya, mungkin bisa kita lanjut untuk mengerjakan tugas yang kedua, visualisasi hasil perhitungan. Di sini kita masukkan, kita ketikkan prompt selanjutnya, tugas dasar nomor 1 sudah selesai. Nah, di sini saya ingin melanjutkan ke nomor 2, yaitu visualisasi hasil perhitungan yang telah didapatkan sebelumnya. Di sini saya ingin tetap menggunakan kasus hasil perhitungan dan program yang sudah diperoleh sebelumnya. Di sini kita berikan detailnya lagi. Pembahasannya tetap mengacu ya pada pendekatan visualisasi yang terdapat dalam modul dan menggunakan Python di VS. Terus saya juga ingin memahami hubungan antara data yang telah dihitung, variabel yang divisualisasikan, sumber grafik, serta informasi yang dapat diperoleh dari grafik tersebut. Nah, di sini kita tambahkan pula, sertakan bagian program yang diperlukan. Tetap menggunakan program yang sudah ada tadi. Di sini kita tekankan lagi agar dia fokus pada visualisasi dan interpretasinya. Nah, tugas sudah selesai. Kita lanjutkan ke visualisasi hasil perhitungan. Sudah selesai, kita enter. Ya, tetap memakai kasus yang sama dengan fx-nya sama dengan cos x, dengan interval x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan pi per 2.
dan tidak mengubah metode trapesium maupun perhitungan yang sudah kita buat. Nah, jadi pada program sebelumnya itu kita memiliki X sama dengan NP, linspace, ABN. Nah, artinya kita sudah memiliki pasangan data X0, Y0, X1, Y1. Dan yang ini seterusnya. Jadi data inilah yang kita visualisasikan. Jadi grafik utama kita adalah X terhadap Y sama dengan Fx. Nah, bagian program yang perlu ditambahkan dari VS Code dari kode kita sebelumnya disampaikan juga. Nah, kalau tadi kita awali dengan import numpy snp, sekarang kita membutuhkan matlock untuk membuat grafiknya. Di sini dapat ya, kita langsung copy. Lalu kita masukkan ke sini. Jangan lupa Ctrl S. Nah, di sini sudah muncul grafik fungsi cos X-nya. Kita lihat penjelasannya. Jadi di sini kita hanya menambahkan import untuk membuat grafiknya, terus bagian visualisasinya. Nah, X label, Y label, dan title. Fx sama dengan cos X. Terdapat nilai X-nya dan nilai Y-nya. Jadi apa sih informasi yang kita peroleh gitu ya dari grafik ini, grafik yang telah kita peroleh dari datanya gitu ya. Jadi yang kita peroleh bentuk fungsi. Kita bisa melihat bahwa fx sama dengan cos x bernilai tinggi di awal dan semakin kecil ketika x-nya bertambah. Nah, di sini. Semakin kecil ketika x-nya bertambah. Jadi terus domain yang digunakan. Grafik menunjukkan bahwa kita hanya menghitung pada titik interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan pi per 2. Terus titik diskretnya karena menggunakan N10, maka data yang digunakan terdiri dari 10 titik. Terus hubungan dengan integral. Nah, satu hal yang perlu kita bedakan, hasil perhitungan I numeriknya 0,997, I analitiknya sama dengan 1. Jadi makna grafik ini menunjukkan bentuk, fungsi, dan representasi titik diskrit yang digunakan dalam perhitungan trapesium. Selanjutnya kita akan ke tugas pengembangan. Lalu setelah itu tugas terakhir yaitu tantangan. Di sini kita bisa masukkan prompt selanjutnya untuk tugas pengembangan. Tugas pengembangan pastinya masih menggunakan kasus dan pendekatan yang sama.
Di sini saya ingin memahami, gitu ya, memahami bagaimana perubahan jumlah titik diskret memengaruhi step size-nya, terus hasil integrasi, dan kesalahan numeric sesuai dengan materi bab 1. Nah, di sini kita tekankan juga pembahasannya itu kita harapkan dapat mengikuti alur seperti konsep pemilihan nilai N, perubahan H, perhitungan error, implementasi Python-nya, tabel atau rekap hasil, terus visualisasi dan analisis. Terus kita minta juga untuk menghubungkan hasil eksperimen dengan penjelasan modul sini kita perbaiki. Klik enter untuk tugas pengembangan analisis pengaruh jumlah titik diskrit terhadap kesalahan numerik. Ya, pada tugas dasar kita hanya menggunakan satu nilai, yaitu N sama dengan 10.
Jadi, apa yang terjadi terhadap hasil integrasi dan error ketika jumlah titik n diperbesar? Nah, jadi menurut modul, fungsi kontinu direpresentasikan sebagai sejumlah titik diskret. Jarak antar titik disebut step size H dan dirumuskan sebagai H sama dengan B min A per N dikurang 1. Nah, artinya titik-titik yang digunakan untuk mendekati kurva menjadi semakin rapat. Itu ya. Jadi apa yang kita ubah dan apa yang akan tetap? Jadi yang kita ubah fungsi batas bawah, batas atas yang oh, sorry terbalik. Maka apa yang kita ubah? Yang kita ubah adalah nilai n-nya. Jadi kita tidak mengganti nilai fungsi ataupun metode yang kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakan nilai n-nya sama dengan 5, 10, 20, 40, 80, 160. Nah, kenapa? Karena kita ingin melihat perubahan secara bertahap ketika jumlah titiknya itu semakin banyak. Jadi setiap kali nilai n-nya diperbesar, maka jarak antar titik semakin kecil. Diperbesar, maka jarak antar titik semakin kecil. Hmm. Nah, di sini diberikan pula program untuk tugas pengembangan sebagai pengembangan dari program kita sebelumnya. Di sini dapat kita salin lalu kita paste ke VS Code kita sebelumnya. Nah, di sini dia. Ketika kita runningkan dari tugas pengembangan, maka akan terdapat pengaruh jumlah titik terhadap errornya. Coba kita screenshot seperti ini tampilan VS Code saya. Nah, jadi dia sudah mengkonfirmasi gitu ya bahwa tampilan kita itu sudah benar dan terlihat grafik pertama tugas pengembangan yaitu n terhadap nilai error mutlak.
Nah, di sini dapat kita lihat ya, kenapa bagian N sama dengan 80 dan 160 itu terlihat hampir menempel sumbu. Nah, itu bukan berarti program kita sebelumnya itu salah. Nah, tetapi errornya itu sudah sangat kecil dibandingkan error pada N sama dengan 5. Karena grafik kita menggunakan skala linear, perbedaan kecil menjadi sulit untuk terlihat gitu ya. Baik, di sini mungkin kita bisa minta hmm, berikan saya penjelasan lebihnya untuk dari grafik yang sudah saya buat. Oh, sebentar. Jadi bagaimana analisis pengaruh jumlah titik diskrit terhadap kesalahan numeriknya? Nah, dapat kita jelaskan di sini ya, kita buat. Berdasarkan grafik pengaruh jumlah titik diskrit terhadap error mutlaknya itu terlihat bahwa peningkatan jumlah titik N menyebabkan kesalahan numerik semakin kecil. Pada N sama dengan 5, error yang diperoleh sebesar sekitar 0,0128, sedangkan pada N 160 error menurun sekitar 0,008. Jadi hal ini terjadi karena peningkatan jumlah titik menyebabkan step size H, yang dimana H tadi sama dengan B dikurang A per N dikurang 1 semakin kecil, sehingga titik-titik diskret menjadi semakin rapat dan pendekatan fungsi menggunakan metode trapesium menjadi lebih akurat. Akibatnya hasil integrasi numerik semakin mendekati nilai analitik, yaitu sama dengan 1. Dari tugas dasar yang menghitung dan membandingkan hasil numerik dengan nilai analitik yang sudah diperoleh sebelumnya. Oke, jadi tugas pengembangan sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu tantangan. Mungkin dapat kita ketikkan rom diskusi kita yang baru. Nah, di sini saya ingin melanjutkan ke bagian tantangan dengan tetap mempertahankan pendekatan yang telah digunakan sebelumnya. Saya ingin memahami bagaimana perbedaan presisi tipe data yang mengaruhi
hasil komputasi, khususnya dalam kaitannya dengan floating point gitu ya, dan term of error yang dibahas pada bab 1. Tetap kita tekankan juga pembahasannya mengikuti alur pemilihan tipe data, rancangan perbandingan, implementasi Python-nya, terus hasil, terus perbandingan error, visualisasi, interpretasi. Saya ingin melihat hubungan antara hasil eksperimen dengan keterbatasan representasi bilangan dalam komputer, serta memahami mengapa peningkatan jumlah titik tidak selalu ini kita enter untuk tugas yang terakhir, yaitu tantangan eksplorasi perbedaan hasil komputasi menggunakan tipe data presisi berbeda. Jadi kita ke konsepnya dulu, apa yang dimaksud presisi. Nah, jadi di komputer bilangan real tidak dapat selalu disimpan secara eksak. Nah, di modul itu menjelaskan bahwa komputer menggunakan representasi floating point dengan jumlah digit pada mantisa yang terbatas. Akibatnya, bilangan yang disimpan komputer merupakan pendekatan dari nilai sebenarnya. Nah, transaction error versus round of error.
Nah, pada modul menjelaskan bahwa ketika N menjadi sangat besar, error tidak selamanya turun. Pada kondisi tertentu, error dapat meningkat akibat round-off error. Modul ini memberikan contoh bahwa hal tersebut dapat ditemukan ketika N-nya sangat besar. Misal, N lebih dari 10 pangkat 7. Jadi, transaction error-nya turun ketika N-nya naik atau lebih besar. Terus round of error-nya naik ketika operasi semakin banyak. Jadi apakah error mengecil ketika n terus diperbesar? Jawabannya tidak selalu. Pada n yang sangat besar, round of error dapat mulai mendominasi. Jadi errornya akan terus mengecil ketika n diperbesar, itu jawabannya tidak selalu. Pada n yang sangat besar, round of error-nya dapat mulai mendominasi. Jadi pada saat n-nya sangat besar. Nah, di sini terdapat pula program tantangan yang dapat kita coba pada VS Code kita. Di sini dapat kita copy. Nah, dia lebih banyak gitu ya dari yang sebelumnya. Terus kita pastekan ke program kita sebelumnya. Terus kita running. Nah, di sini sudah terdapat perbandingan error float 32 dan float 64-nya. Di sini mari kita lihat penjelasannya. Nah, untuk implementasi seperti kode yang tadi, hasilnya akan menunjukkan perbedaan yang cukup jelas ketika n-nya diperbesar. Nah, jadi apa yang terjadi pada float 32 yang berwarna biru? Nah, pada n kecil, kita melihat perilaku yang sama seperti tugas pengembangan yang tadi. Jika n-nya naik, maka hanya turun, terus error-nya akan turun. Namun, setelah n-nya kita semakin besar, maka float 32 memiliki keterbatasan presisi yang lebih terasa. Nah, jadi terus bagaimana dengan float 64? Float 64 yang berwarna oranye memiliki presisi yang lebih tinggi sehingga mampu mempertahankan tren penurunan error lebih lama. Nah, dalam eksperimen kita, N sama dengan 10 pangkat 4, memberikan error sekitar 2,06 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini ya sudah kita jawab untuk tantangannya, eksplorasi perbedaan hasil komputasi menggunakan tipe data presisi yang berbeda. Nih. Jadi maka pada suatu titik transaction error sudah sangat kecil, tetapi round of error-nya mulai dominan. Jadi berdasarkan eksperimen dengan tipe data float 32 dan float 64, terlihat bahwa presisi tipe data memengaruhi hasil integrasi numerik metode trapesium. Pada jumlah titik yang relatif kecil, kedua tipe memberikan hasil yang mendekati nilai analitik dan error semakin kecil ketika jumlah titiknya kita perbesar. Nah, namun ketika jumlah titiknya semakin besar, perbedaan presisinya mulai terlihat. Float 32 lebih cepat mengalami keterbatasan representasi, sehingga error tidak lagi menunjukkan penurunan yang konsisten. Sebaliknya, float 64 dapat mempertahankan penurunan error pada rentang N yang lebih besar.
Jadi, apa yang sebenarnya dapat kita buktikan dari tantangan ini? Jadi, jawabannya presisi data, keterbatasan representasi float point, dan round of error. Nah, jika kita gabungkan dengan tugas pengembangan, maka N-nya naik, hanya turun, transaksi errornya turun. Tetapi N-nya naik, operasi semakin banyak, round off-nya dapat meningkat. Oke, jadi kita sudah menjawab tugas praktikum untuk tugas dasar, tugas pengembangan, dan dan tantangannya. Nah, di sini untuk menjadi simpulannya kita akan masukkan prompt terakhir. Kita minta untuk tinjau kembali perhitungan kode hasil visualisasi dan interpretasi yang telah diperoleh sebelumnya. Jika terdapat ketidakkonsistenan antara teori, kode, dan hasil, tunjukkan bagian tersebut dan jelaskan alasannya. Kemudian untuk step terakhirnya, susun gambaran akhir yang menunjukkan hubungan antara tugas dasar, tugas pengembangan, dan tantangan tanpa mengubah pendekatan yang sudah digunakan sebelumnya. Ya, coba kita lihat tadi yang pada tantangan. Nah, jadi berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan sampai pada tahap tantangan ini, tantangan yang terakhir, dari tugas dasar, tugas pengembangan, dan tantangan. Jadi kesimpulannya itu, metode trapesium dapat digunakan untuk menghitung integral secara numerik dengan hasil yang semakin mendekati nilai analitik ketika jumlah titik n diperbesar. Nah, semakin besar nilai n-nya, maka step size h semakin kecil dan errornya akan semakin berkurang. Sesuai dengan karakteristik error metode trapesium O H pangkat 2. Namun peningkatan jumlah titik tidak selalu meningkat
mendapatkan akurasi tanpa batas karena adanya keterbatasan presisi, floating point, dan round of error. Nah, penggunaan tipe dapat dengan presisi lebih tinggi seperti float 64 dapat mempertahankan ketelitian lebih baik dibandingkan dengan float 32, sama seperti tugas pengembangan yang sudah kita kerjakan tadi. Baik, sekian presentasi saya mengenai tugas bab 1, yaitu tugas dasar, tugas pengembangan, dan tantangan yang sudah saya lakukan langsung di VS Code ini dengan bantuan salah satu AI, yaitu ChatGPT. Baik, terima kasih. Selamat sore.